Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisyam fi syahri Ramadan walladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du, Bapak hadirin sekalian, jamaah Majelis Taklim Nurul Barakah yang insyaallah pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah kembali untuk bersilaturahim. Saya dan kita semua sangat bangga seberapapun yang hadir karena ini eksis dalam tali silaturahmi, di mana tali silaturahmi ini janji Rasulullah SAW, man arada yubsatalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi athari falyasil rahimahu, yang artinya barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin diberkahi rezekinya maka bersilaturahmilah. Insya Allah ini sebuah kekuatan institusi kecil kita yang kita banggakan, yang di dalamnya kita bisa berinteraksi, di dalamnya bisa saling tausiah, saling nasihat menasehati dengan modal masing-masing lapang dada mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin mengulang ya untuk jadi pengingat bahwa saya pernah dulu mengatakan silaturahmi ini adalah salah satu bahasa lainnya yang dipakai oleh hadis adalah oleh Quran adalah muasyarah. Muasyarah. Makanya ada instruksi dari Allah kepada suami, para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah istri kita dengan berinteraksilah dengan istri kita bil ma'ruf, dengan baik. Nah, sudah tahu Bapak hadirin bahwa muasyarah itu berasal dari kata asyaratun. Asyaratun itu coba hitung, satu wahid ya. Kalau dua isnain. Ahad satu itu. Hari Ahad. Isnain, Senin, hari dua. Hari kedua. Jadi hari kedua itu Senin, Pak. Bukan hari Senin itu bukan hari pertama. Yang hari pertama itu Ahad. Senin. Salasah 3, Selasa. Arba'atun Rabu. Arba' 4. Yang kelima khomsah. Khomsah itu 5 ya. Khomis, Kamis. Nah, cuma tidak sitah yang ke-6 itu karena yang ke-6 itu adalah hari Jumat. Karena ada ibadah khusus makanya dinamakan hari Jumat. Sabtu juga tidak dipakai 7 gitu ya, tapi hari Sabat. Sabtu, kembali ke Ahad. Nah, wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsah, sitah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Asyarah itu 10, Pak. Ternyata angka 10 itu cukup filosofis. Ini bukan tebak-tebakan, tapi ya kena lah ya, untuk jadi ilmu buat kita semua. 10 itu, kalau muasyarah itu adalah berinteraksi antar sesama, maka asyaratun itu angka 10, ternyata benar. Angka 10 itu unik. Angka 10 adalah angka yang hasil penjumlahan dari dua angka yang berbeda, tetapi diawali huruf yang sama. Buktikan ya. 1, kan hurufnya S, ditambah 1 ditambah 9. Jadi 10 kan? Maksudnya biar 10. Itu kan S dengan S. 2 pakai D kan? Ditambah tuh D lagi. 3 7 T lagi kan? Terus 4 6 5 5. Ada para ahli peneliti, ini bukan kebetulan hanya di Indonesia katanya. Karena kan 1 2 3 kan Indonesia. Kalau Inggris mau 1 2 3 4 ya, nggak ketemu ya. Apa filosofisnya? Di dalam berinteraksi, di dalam bersahabat, di dalam bermuasyarah boleh berbeda dong. 1 dan 9 kan beda.
bahkan jauh sekali senja. Tapi disebabkan karena diawali dengan huruf yang sama, maka tetap aja hasilnya 10. Apa awal huruf yang sama? Niat. Niat kita karena Allah, semuanya bismillah, insya Allah hidup ini semua jadi ibadah. Saya yakin. Makanya ini penting. Awal huruf yang sama adalah tekad kita, niat kita, semuanya mencari ridho Allah. Insya Allah apapun bentuknya ini akan jadi kebaikan buat kita semua. Yang intinya adalah jangan takut perbedaan. Semua manusia pasti berbeda. Kalau di sini ada 10 orang maka 10 pendapat. Kalau di sini ada 20 orang maka di sini ada 20 persepsi. Yang tentu kita tidak bisa membenarkan persepsi kita sendiri. Makanya alhamdulillah itu nikmatnya. Seperti dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah demi waktu, innal insana lafi khusrin, pada dasarnya manusia semua dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus sholihat, dan berusaha untuk berbuat kebaikan, wa tawasau, nah ini tausiah, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Insya Allah berangkat dari itu semua, malam ini kita akan mengadakan penutupan pengajian Nurul Barokah, yang kelihatannya semua majelis taklim sudah mulai mengadakan penutupan demi untuk takzim kepada bulan suci Ramadan. Bapak hadirin sekalian, insya Allah kita sekarang sudah berada di tanggal 10 Maret dan di tanggal 17 Sya'ban. 17 Sya'ban. Berarti setelah Sya'ban itu kan Ramadan. Makanya kalau 17 ke 30 itu kurang berapa? 13. Maka insya Allah 13 hari lagi kita akan berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa perlu adanya kesiapan? Rasulullah SAW mengadakan 2 kesiapan. Yang pertama tarhib. Tarhib itu artinya dari kata marhab, marhaba. Apa marhaba? Marhaban. Apa artinya marhaban? Mengucapkan selamat datang. Tentu ucapan selamat datang ini bukan ucapan, itu mah hanya diwakili oleh bahasa lidah Indonesia ya, selamat datang. Terus orang Inggris mengungkapkannya dengan bahasa welcome. Tentu tidak cukup kan? Contohnya kita menyambut tamu dengan membeli keset yang tulisannya welcome, kan nggak cukup kan? Artinya justru ruhnya, ruh dari kita semua sebagai pribumi yang didatangi tamu, pertama merasa gembira. Yang kedua ingin menghormati tamunya. Yang ketiga, berharap berkah dari kedatangan tamu. Siapapun itu tamu, tidak pilih-pilih. Apalagi ini yang datang bulan Ramadan, maka Rasulullah mentarhib orang beriman. Mentarhib itu artinya menyuruh orang beriman untuk bisa mentarhib Ramadan. Mengadakan penyambutan secara gembira. Permasalahannya kalau kata Rocky Gerung, semua harus dilihat dari aspek ontologisnya gitu. Maka timbul pertanyaan, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa kami harus gembira bertemu dengan Ramadan? Masalahnya ini itu pertanyaannya. Sebab ternyata kegembiraan itu sendiri tidak bisa datang ujuk-ujukan. Apalagi tukang cincau. Datangnya bulan Ramadan, gembira nggak kira-kira? Soalnya kalau tukang cincau jualan malam Pak Haji, nggak laku. Sementara siangnya kan orang berpuasa. Gitu ya.
Masa sahur makan es cincau kan nggak mungkin. Tapi alhamdulillah tukang cincaunya juga beriman. Beriman itu kenapa? Dia tidak menuhankan dorongan, dia tidak menuhankan cincau. Itu hanya jalan saja untuk mendapatkan rezeki. Ketika dia tidak dagang, Allah akan beri jalan lain. Harus begitu orang beriman. Walaupun tukang cincau kan ada jalan lain. Sebab kita juga tidak boleh pekerjaan kita, profesi kita, jabatan kita itulah yang mendatangkan rezeki, tentu tidak. Allah yang beri. Nah itu tarhib. Jadi kalau ada why, kenapa orang beriman harus menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, tentu harus tahu dong. Karena apa yang menyebabkan gembiranya apa? Kalau kegembiraan anak kecil dengan bulan Ramadan, itu tidak bisa dijadikan alasan karena kita udah tua dan dewasa. Kalau anak kecil gembira dengan bulan Ramadan, kira-kira apa yang menyebabkan mereka gembira? Satu, bisa lari-lari di masjid dengan dua, dia bisa berbuka semaunya karena enak, makan bersama dengan keluarga kan gitu. Tiga, menjelang Idul Fitri bisa beli baju baru dan lain sebagainya, bisa pulang kampung dan lain sebagainya. Tentu bukan itu yang menyebabkan gembiranya kita di bulan Ramadan. Karena kita ini sudah usia, sudah dewasa, semakin matang, maka ya Allah beri kami kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan disebabkan karena kita punya keyakinan. Keyakinan apa? Pertama, kita disuruh puasa disebabkan karena Allah sayang sama kita. Kalau tidak sayang, diciptakan aja dibiarkan. Makanya bentuk kasih sayang Allah ini ada perintah dan ada larangan. Yang sama-sama semua orang beriman berkeyakinan bahwa seluruh perintah Allah jika dilaksanakan pasti mendatangkan kebaikan. Sebaliknya kalau larangan Allah dilanggar maka akan membawa kita kepada sebuah penderitaan. Itu menjadi keyakinan yang sudah menghunjam ya pada diri orang-orang yang beriman. Makanya sering saya katakan ibadah itu bukan hanya sebuah kewajiban yang bersifat memaksa dan dilaksanakan secara terpaksa, apalagi hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tapi betul-betul sholat itu nikmat. Karena apa? Karena bisa berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan diri. Bisa bertafakur, bisa menyadarkan diri, bisa mengingat-ingat kesalahan. Bisa memantapkan, dalam sholat bisa memantapkan rencana-rencana baik ke depan. Sehingga ada doa dan lain sebagainya. Maka hadir perasaan optimis, hadir ekstra kekuatan dalam hidup kita disebabkan karena kita sudah berkomunikasi dengan Allah. Begitu juga di bulan Ramadan yang mudah-mudahan dengan taunya kita fadilah atau keutamaan bulan suci Ramadan, maka hadir kegembiraan dalam menyambutnya. Yang pertama fadilah bulan Ramadan. Kata Nabi, umrohnya aja bernilai haji kalau di bulan Ramadan. Silakan barangkali ada yang rezekinya berlebih. Kalau umroh di bulan Ramadan itu pahalanya kayak haji. Luar biasa ya. Tapi mungkin juga begini. Saya tidak terlalu tertarik dengan umroh ya. Dengan haji. Kenapa? Itu sebetulnya bukan haji, bukan perintah Allahnya yang salah. Tapi memang kitanya barangkali yang belum mengilmui. Contoh ya, contoh. Ketika orang beriman mau berumroh gitu ya, dengan pengorbanan lahir dan batin, bahkan biaya, tenaga, pikiran, dan sebagainya, hanya untuk mengucapkan labbaik Allah, ini aku datang. Masya Allah. Rasanya orang beriman pasti ya bercita-cita ingin menginjakkan kakinya di tanah suci. Ingin bertemu dengan kuburan Rasulullah di Raudhah. Ingin sholat di depan Ka'bah. Itu semua pasti jadi cita-cita. Ternyata orang beriman setelah take off ya, di ketinggian 36.000 kaki di kecepatan sekian ratus kilometer per jam dalam pesawat, dalam jangka 9 sampai 10 jam, maka wajar kalau sampai Madinah dia sujud syukur, terima kasih ya Allah, pesawat ini enggak jatuh.
Pesawat yang jatuh banyak nggak? Banyak. Kenapa manusia nggak kapok naik pesawat? Ya, kebentur kebutuhannya. Yang lebih membuat kuatnya adalah keimanan sebetulnya. Keimanan. Orang beriman kan harus beriman kepada takdir Allah. Contohnya gini, ya Allah jika ajalku tiba hari ini, salah. Ya Allah jika ajalku tiba hari ini, maka tidak perlu jatuh lewat pesawat jatuh, tidak perlu. Tidur di kasur empuk ber-AC itu bisa mati. Walaupun nggak sakit. Kan gitu ya. Silakan Pak. Kalau memang ajalnya tiba. Tapi sebaliknya jika ajalku belum tiba, siapapun yang akan mencelakai aku, siapapun yang akan membuat aku mati, nggak bakal. Maka dari situ orang beriman punya kekuatan yang luar biasa, kekuatan imaniyah, kekuatan ruhiyah yang luar biasa. Bahkan ada hadis gini Pak. Ya gulam ihfadillah yahfazka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Wahai laki-laki, ini Allah menyeru hambanya dengan bahasa laki-laki supaya apa? Supaya tegar dan punya keberanian. Bahasanya gulam. Makanya gulam itu artinya seorang anak laki-laki yang tangguh. Contohnya siapa yang namanya gulam? Bukan. Ya ada kan namanya ada yang punya nama gulam kan? Nah, Mirza Gulam Ahmad. Gulam, ya gulam ifadillah ya fadga. Wahai gulam, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Artinya jagalah Allah tuh, jagalah syariat Allah. Berimanlah kepada takdir Allah. Jagalah perintah Allah untuk dilaksanakan. Jagalah larangan Allah untuk ditinggalkan. Kan gitu ya? Pasti Allah akan menjagamu. Di ujung ayat, di ujung hadis itu, walau ijtama'an nasu ayyadurruka la yadurruka ila ma kataballahu laka. Wahai gulam, ketahuilah jika seluruh manusia berkumpul untuk mencelakaimu, maka itu tidak akan terjadi kecuali takdirku. Jadi yang mencelakai kita ini, walaupun seluruh manusia sudah pada pegang golok semua untuk menyerang rumah kita, misalnya sekelapa gading pegang golok Pak, gedor-gedor rumah Bapak, tetap orang beriman akan tenang. La yadurruka illa ma kataballahu laka. Semuanya tidak akan ada yang mampu melukai Bapak kecuali Allah memang mentakdirkannya. Kalau tidak Allah takdirkan, gak bakal terjadi. Hebat ya. Sebaliknya begitu juga dalam hadis di akhirnya, walau itama'an nas ayyan fauka. Seandainya seluruh manusia akan memberikan manfaat kepadamu, seandainya seluruh manusia di kolong langit ini akan menjagamu dan akan menyelamatkanmu, itu semua tidak akan terjadi kecuali memang aku yang menyelamatkannya, kata Allah. Coba dari situ saja, maka tumbuh orang beriman sebuah kekuatan untuk terus optimis. La khaufa illallah. Tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Baik, turun di Madinah, ya kan? Turun di Madinah. Udah diselamatkan, maka banyak orang yang di Madinah itu sujud syukur di bandara langsung. Setelah itu ke hotel, setelah itu sholat, istirahat, makan. Sehingga ketika pembimbing mutawifnya itu menyuruh kita untuk mempersiapkan pergi ke Bir Ali, dari Bir Ali itu sudah pakai pakaian ihram, sudah mandi, sudah gunting kuku, sudah ngerok bulu-bulu yang tidak penting, sudah berlaku larangan ihram, tidak boleh bersetubuh, tidak boleh mengawinkan, tidak boleh dikawinkan, tidak boleh membunuh binatang buruan, tidak boleh menutup kepala, dan tidak boleh memakai sepatu yang menutupi mata kaki, dan tidak boleh terbuka aurat perempuan. Sampai di Bir Ali sholat 2 rakaat, lalu kita berniat umrah labbaik Allahumma umratan. Disitulah orang-orang beriman nangis disebabkan karena mengungkapkan talbiyah. Apa talbiyah? Ya Allah, aku datang
Untuk apa? Untuk menyerahkan 3 perkara. Apa yang 3 perkara itu? Innal hamdalaka wan ni'matalaka wal mulkalaka. Sesungguhnya pujian milik Engkau ya Allah. Sejak sekarang aku tidak bakal pernah ingin dipuji lagi. Karena orang yang ingin dipuji sesungguhnya neraka. Karena yang ingin dipuji sesungguhnya orang yang menderita. Pulang dia ke tanah air bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Karena apa? Menjadi seorang insan yang tidak mau dipuji. Di surga penuh kenikmatan, tapi dari sininya juga orang beriman sudah nikmat. Karena apa? Orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak ingin dipuji dan tidak takut dihina. Subhan. Yang kedua apa? Wan nikmata, dan sesungguhnya kenikmatan itu milik Engkau ya Allah. Aku nikmat berada dalam rumahku. Rumah ini milik Engkau ya Allah. Aku nikmat bersama dengan anak cucuku. Aku titipkan kepada Engkau ya Allah karena milik Engkau ya Allah. Hebat banget. Kendaraan yang mewah milik Engkau ya Allah. Nikmat banget. Kalau kendaraan rumah kita, seluruh harta kita, seluruh aset kita, seluruh omset kita, itu semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Insya Allah matinya tersenyum. Karena saya belum lama dipanggil oleh orang Koi Putih Tengah. Kayaknya saya bisa kategorikan itu terkaya di Koi Putih Tengah. Namanya Teku Rapli. Itu Pak dipanggil ke rumah sakit Mitra. Pak Ustadz tolong bapak saya ini udah ngelantur, sakit, udah tua. Apa-apa yang ditanya? Kunci mobil mana? Terus saja kunci mobil mana? Memang Pak mobilnya baru, Mercy termahal, yang katanya kursinya bisa mijit. Mijit sendiri tuh kursinya. Saya kadang-kadang pengen ya duduk di Mercy yang bisa mijit sendiri kursinya tuh. Kunci mobil mana? Kunci mobil mana? Semua anaknya nangis. Kenapa? Duh, ayahku mau meninggal aja masih mengingat harta. Pak Ustadz, tolong bimbing dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah. Dibimbing terus. Akhirnya, nah itu seperti itu. Kondisi manusia kalau memang mabuk dengan dunia. Nah, jadi innal hamdalaka wa ni'matalaka wal mulkalaka, dan kekuasaan milik Engkau ya Allah. Aku tidak punya kuasa terhadap siapapun, jangankan kepada orang lain, kepada anakku pun aku tidak kuasa. Nah, memang Engkau terlahir dari rahim istriku. Nah, memang Engkau adalah hasil dari sperma dan opumku, gitu kan. Tapi pada dasarnya Engkau adalah realita yang lain dari aku. Aku sudah menitipkan dan menyerahkan Engkau kepada Allah. Luar biasa kan? Itu bahasa-bahasa seperti itu secara tidak langsung memberikan bekal kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita terus beriman. Dan insya Allah kita adalah orang yang paling bahagia ketika anak-anak kita jadi orang beriman. Rasa-rasanya Pak, kita akan nangis kali. Walaupun anak kita sukses, walaupun anak kita kaya raya, walaupun anak kita lulus kumlot, walaupun anak kita menjadi kebanggaan, tapi jauh dari keimanan, jauh dari agama. Duh, kiranya kayak apa Engkau jika aku sudah tidak ada nanti, kan gitu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari api neraka, wahai anakku. Kan bahasa-bahasa itu tuh kan adalah bahasa-bahasa. Itu artinya semuanya menyerahkannya kepada Allah. Nah, itulah kenapa orang yang haji ataupun umroh banjir air mata ketika baca talbiyah dari mulai Bir Ali. Kalau dulu masih pakai bis sekitar 8-9 jam ke Mekah. Itu lurus saja kayak gitu. Gak ada rumah, kan Pak ya? Perjalanan bayangkan dari Madinah ke Mekah. Itu semuanya nangis karena memang apa? Karena memang memahami talbiyah. Kalau yang udah haji, udah umroh tapi belum memahami talbiyah, rasanya pengen ngulang lagi. Kan gitu ya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka labbaik Allahumma. Nah, itu diantaranya. Nah,
Keimanan itulah yang dimana kita sama yakin bahwa hanya di dalam hidup ini hanya dengan keimanan kita bisa hidup bahagia, bisa hidup tenang. Tanpa keimanan, tanpa dibimbing wahyu Allah, sekaya apapun kita, sepandai apapun kita, sebagus apapun status sosial yang kita sandang, nggak ada jaminan. Makanya insya Allah di malam hari ini juga orang-orang yang beriman akan tadi berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah tarhib, menghadirkan apa? Menghadirkan kegembiraan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ada hadis yang dianggap dhaif, tapi walaupun dhaif kan hadis. Kan gitu ya. Saya bacakan. Qala Rasulullah SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya termakan api neraka. Haram. Masya Allah. Belum puasa apa baru gembira menyambut bulan suci Ramadan. Nah, insya Allah kita termasuk yang itu namanya tarhib. Lalu yang kedua adalah targhib. Targhib itu raghiba fi syahri Ramadan, hadirnya kecintaan terhadap bulan suci Ramadan. Seperti yang Rasulullah pernah berandai-andai, ya laita syuhur kasyahri Ramadan. Duh ya Allah, kata Nabi, kiranya bulan-bulan yang lain itu sama seperti bulan Ramadan. Itu artinya tidak sama. Karena Rasulullah berandai-andai, maka artinya adalah bulan Ramadan tidak sama dengan bulan yang lain. Kenapa tidak sama? Mungkin fadilah yang sudah kita ketahui. Pertama, dibukanya pintu rahmat, kasih sayang Allah. Yang kedua, terbelenggunya setan. Yang ketiga, dilipat gandakannya amal kebaikan. Yang keempat, diampuninya segala dosa. Maka Rasulullah pernah mengungkapkan dalam sebuah hadis, ada dua keheranan, kata Rasul. Aku heran untuk dua perkara. Yang pertama, orang beriman menjalani ibadah bulan suci Ramadan, 1 Syawal dia tidak mendapatkan ampunan. Aku heran. Artinya heran apa, Pak? Aneh. Aneh itu artinya langka. Jadi langka itu jarang terjadi. Orang menjalani bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, datang 1 Syawal tidak diampuni dosanya. Aneh, kata Nabi. Terus yang kedua, keanehan Nabi adalah, aku aneh apabila ada seorang anak yang ditakdirkan hidup bersama dengan kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Lalu dia berbakti kepada keduanya dengan penuh keikhlasan. Lalu dia tidak masuk surga. Aneh, kata Nabi. Subhanallah. Ini rasanya perlu didengar ya oleh anak-anak kita ya. Makanya yang ngaji itu jangan kita ajak. Kapan? Sepakat untuk anak-anak kita juga kumpulkan di sini. Why not? Kenapa tidak? Apa sih yang kita banggakan dengan anak-anak kita? Selain dari wasiat dari kedua orang tua kepada anaknya demi untuk keselamatan mereka di dunia wal akhirah. Gak cukup, Pak, membekali mereka dengan ilmu umum. Gak cukup membekali mereka dengan harta yang banyak. Gak cukup. Semuanya harus kita bekali dengan keimanan. Nah, untuk selanjutnya saya buka inti permasalahan kita di menghadapi bulan suci Ramadan ini adalah tentang puasa, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi 183 ya. Ingat-ingat tuh. Surat Al-Baqarah ayat 183. Alhamdulillah nih Pak, sekarang mah udah canggih ya. Kita kemana-mana bawa Quran ternyata. Ternyata memang bukan Quran saja yang kita bawa. Bapak bawa HP, chipnya cuma segede ya tipis ya. Tapi 8, 9, 10 kontainer buku bisa masuk ke situ. Tinggal kita baca. Ya. Makanya alhamdulillah nih. Surat Al-Baqarah ayat 183, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah. Satu ayat saja ya Pak. Supaya ya namanya juga ngaji, mah nggak usah panjang-panjang ya Pak ya. Yang penting kita paham walaupun sedikit. Ayat ini yang pertama kali diawali dengan kata seruan. Ya ayyuha artinya wahai orang-orang beriman. Kira-kira kalau kita ditelepon Pak Jokowi, mending aja lah. Ring bunyi, pas dilihat Pak Jokowi. Ding, lu pasti. Wah, bukan? Woi. Waalaikumsalam. Ada apa, Komandan? Ada apa, Pak? Pasti gitu. Responnya sangat lahir batin, bahkan membanggakan, bahkan bisa jadi lu ngoceh dari ujung ke ujung RW. Gua ditelepon Pak Jokowi. Pasti gitu. Itu baru Pak Jokowi. Sekarang Allah menyerumu di ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ada apa Allah? Siapa yang tidak bangga? Orang beriman pasti bangga ketika diseru oleh Rabb-nya, oleh Tuhannya. Dengan bahasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Lalu ketika kita tidak merasa bangga diseru dan disapa oleh Allah, kira-kira apa yang menyebabkan kita nggak bangga? Jangan-jangan kita nggak beriman. Kalau nggak beriman barangkali terlalu pahit, Pak. Kurang, benar, saya setuju. Kurang beriman. Karena apa? Ya wajarlah kurang beriman. Lu makan sehari berapa kali ya? Pertanyaannya itu aja 3 kali kan? Masa ngaji sebulan sekali? Kan aneh. Apa lagi? Ya kan? Wajar ya. Masya Allah, kita ini hidup kadang-kadang terlalu banyak menghambur-hamburkan waktu untuk yang tidak jelas. Kenapa tidak banyak berzikir? Kenapa tidak banyak baca Quran? Kenapa tidak banyak merenung? Kenapa tidak banyak beramal soleh? Hanya terus-menerus mengapresiasi diri, memanjakan diri, menghantarkan selera kita. Rasa-rasanya jangankan hanya 80-90 tahun, 1000 tahun juga nggak cukup. Kalau untuk itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Supaya kita terpanggil, supaya kita respon, ketahuilah bahwa iman itu adalah, baru iman aja udah nikmat, Pak. Belum puasa, belum ibadah, belum ke surga, baru menjadi orang beriman sudah nikmat. Kenapa nikmat? Coba perhatikan kata Nabi. Al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal aqalun bil arkan. Bahwa orang beriman itu adalah yakin dalam hati, diucapkan dalam lisan, dipraktekkan lewat aktivitas. Berarti orang beriman adalah orang yang hatinya dan ucapannya dan perlakuannya seiring, sinkron kalau bahasa intelektual nama, sinkron. Apa enggak menderita kalau hati kita bertolak belakang dengan apa yang kita ucapkan? Maka wajar kalau Allah mengecap kita sebagai seorang munafik, yang dimana munafik itu fidarkil asfali minan nar, kata Al-Quran. Orang munafik itu masih di bawahnya orang kafir. Kenapa? Di keraknya api neraka. Kenapa? Paling menderita sebetulnya orang munafik. Artinya apa? Hati dan ucapannya tidak sama. Apalagi dengan tingkah lakunya. Makanya ya Allah, betapa inginnya kami menjadi orang-orang yang berani untuk bisa menjadi diri sendiri. Inilah aku dengan segala kelemahan dan kekuranganku. Aku tidak harus dilapis dengan ilmuku. Aku tidak harus dilapis dengan kebohonganku. Aku tidak harus dilapis dengan jabatanku. Aku ini adalah aku, hamba Allah yang maha lemah. Kan gitu kan? Nikmat itu kalau hidup sudah begitu. Mau kemana-mana, enak aja. Mau jalan kaki oke, mau pakai Rubicon. Sama nggak kira-kira jalan kaki sama pakai Rubicon?
Sama lah, yang penting kan nyampe. Tapi kalau sudah merasa tidak sama, berarti kita berlapis. Kalau jalan, celingak-celinguk malu. Kalau pakai Rubicon, hei orang-orang lihat aku. Hanya bingung masalahnya. Rubiconnya mahal, orang biar tahu orang-orang bahwa aku naik mobil mewah, tetapi kacanya digelapin. Kan salah ya. Mestinya diapain? Nggak dibuka kacanya. Ya kan? Masuk angin. Masya Allah. Hal-hal yang seperti itulah Bapak hadirin sekalian yang benar-benar kita harus kelola sejak sekarang. Kenapa demikian? Karena umur kita belum tentu sampai tahun lagi. Bisa jadi umur kita hitungan bulan. Bisa jadi umur kita hitungan hari. Maka bayangkan betapa musibahnya, betapa celakanya orang yang belum kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesuciannya, sementara harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara belum ada kesiapan untuk menghadapi kematian. Nah, inilah salah satunya orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah, diseru oleh Allah untuk apa? Kutiba. Bukan kutiba, bukan aku datang. Kalau orang Jawa bilangnya kutib. Bahasa Indonesia aku tiba. Aku datang. Kalau bahasa Jawanya tiba apa? Jatuh. Oh, beda ya. Wong Cirebon duduk tiba. Waduh, aku tiba. Itu jatuh tadi. Kutiba. Itu artinya dari kata bayak tubuh. Kata bayak tubuh artinya menulis. Jadi sudah ditulis, sudah menjadi satu ketetapan. Makanya rencana RUU itu ya, rencana undang-undang itu baru akan berlaku kalau sudah tertulis. Ini sudah menjadi tertulis, sudah diwajibkan. Untuk apa? Untuk berpuasa. Setahun itu cuma 1 bulan. Coba telaah, coba kelola, coba pahami lewat akademisi, coba pahami lewat ilmu. Ternyata puasa luar biasa, Pak. Bahkan Nabi pernah bilang, sumu tasihhu, berpuasalah niscaya engkau sehat. Makanya sejak bulan Sya'ban ini, sejak bulan Rajab dan Sya'ban, Rasulullah banyak melatih dirinya untuk saum. Jadi Rasulullah tidak pernah banyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk melatih supaya masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Jangan sampai kita puasa di bulan Ramadan karena tidak pernah puasa sunnah jadi kayak anak kecil puasanya. Bagaimana anak kecil? Pertama megangin perut mulu gitu, tidur gitu ya kan. Kapan maghrib? Padahal masih jam 10. Kan masih jauh. Kasihannya tuh anak kecil. Udah gitu, udah sorenya ngumpulin makanan. Gitu. Terus sudah maghrib itu langsung penuh semua. Anak kecil. Kalau kita makan tidak. Sudah benar-benar bisa mendrive diri kita. Ternyata memang kita bisa mengendalikan diri. Kan puasa mengendalikan diri. Buat apa kalau masih belum bisa mengendalikan diri, terutama dalam berbuka, ya, dalam berbuka. Ya wajar ya. Namanya puasa, es kelapa muda itu ya enaknya jam 1. Jangan gitu. Pak Hasim, nanti di bulan puasa jangan ngumpulin es kelapa muda diminum maghrib. Jangan, gak enak. Mending jam 1 siang. Itu lebih nikmat. Coba buktikan. Artinya apa? Walaupun nikmatnya luar biasa itu es campur. Walaupun luar biasa enaknya itu es kelapa. Tapi orang beriman hebat ya. Dilatih oleh Allah untuk bertahan. Bertahan lapar bukan berarti tidak ada makanan, bertahan minum bukan berarti tidak ada minuman, tapi benar-benar karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini latihan? Ada nggak yang memuji kita? Kamu itu ahli puasa ya, gitu.
Buktinya apa? Buktinya kamu kurus tuh. Enggak ada yang ngomong gitu kan. Ahli puasa kamu ya, terbukti matanya celong. Kamu ahli puasa ya, buktinya apa? Bibirnya kering terus. Enggak bakal ada. Makanya puasa tuh hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang mukhlisin, ikhlas. Terbukti Pak, dari rukun Islam yang 5 syahadat harus ada saksinya. Sholat masih dilihat orang. Zakat masih ingin diumumkan. Haji tidak puas kalau tidak ngundang orang sekampung. Ya kan? Ya Allah, terima kasih aku ditempa keikhlasanku sehabis-habisnya ditempa di bulan suci Ramadan. Sok, makan, minum diberhentikan coba. Bayangkan. Rasa-rasanya mendingan enggak makan apa mendingan enggak punya mobil Pak Haji? Ya jangan jawab itu. Pasti orang pilih mendingan nggak punya mobil tapi makan. Sekarang apa nikmatnya punya mobil kok nggak makan? Bahkan tidak makan tuh mati. Emosi kita juga bangkit. Kejiwaan juga kita tidak stabil karena memang lapar. Hati-hati dengan orang lapar. Hati-hati dengan orang haus. Bisa berbuat apapun. Nah ini justru dilatih di situ. Insya Allah, mari mudah-mudahan kita diberi kesehatan lahir dan batin supaya nanti di bulan Ramadan bisa meningkatkan keimanan kita dan juga bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang membuahkan hasil di satu Ramadan dosa kita diampuni dan amal-amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi nih, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata puasa adalah trik-trik Allah bukan hanya digelar untuk kita semua zaman sekarang, tapi sudah sejak ajaran syariat zaman dulu. Artinya apa? Perintah puasa ini bukan hanya perintah kepada umat Nabi Muhammad saja. Umat-umat sebelumnya sudah diperintah. Dan ini adalah perintah Allah yang luar biasa, yang ternyata sesuatu yang luar biasa tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh orang yang luar biasa. Kan gitu ya. Sok, iman-imannya tipis. Alah, mah ke kantor ya. Ya, awas ya Pak, jangan batal. Ya, di kantor itu ada warteg yang kelihatan kakinya doang. Pengalaman di rumahnya nih. Yang kelihatan kakinya doang. Ya kan? Makan mie ayam. Makan mie ayam. Sampai rumah pura-pura loyo. Aduh, wah. Ya kan? Karena memang makannya terlambat, dimasukin mie ayam ya otomatis masuk angin kan, dikerok. Dipijitin muntah mie ayam. Coba apa kata ibunya? Papa perasaan sahur gak pakai mie ayam. Kan gitu. Ya cemen. Artinya insya Allah. Insya Allah gembira kita, bangga kita akan menghadapi bulan Ramadan. Semoga walaupun segala aktivitas, interaksi dan kajian kita ditutup, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa khusyuk dalam tafakur, tadabur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama berdoa untuk punya kesiapan, terutama kuatnya takwa dan iman kita menghadapi bulan suci Ramadan. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli syaratin ashabi rasulillah ajmain. Amin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu kafi majidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidana warhamhuma kama rabbana shigara. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ramadhana. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadana lana wa salimhu minna mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.